操澡真是人生最大的快。风前辈，结语是来送衣服。太好了，又娘回来了。跳过来！掉了这。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua I Pick Up an Attribute. Tapi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak seperti apa kelanjutan alur cerita filmnya. 臭小子，等着瞧吧。 Dan di episode sebelumnya kita sudah saksikan bersama bahwa Feng Xia ditantang bertarung oleh seorang utusan dari mata-mata kerajaan Xuanwu yang bernama Fang Yong. Yang ketika itu datanglah mereka berdua ke dalam arena pertarungan hidup dan mati. Kini tibalah saat pertarungan keduanya akan berlangsung yang sepertinya akan berlangsung cukup menegangkan. Karena sepertinya musuh Feng Xia tersebut berkekuatan overpower dengan aura api yang cukup menyeramkan. 不是演武场，而是生死台。多亏了莫师弟，才能把方勇师兄请来。一玉凤印，生死台的状况，你怎么现在才告诉我？来，开打吧！你就试试看好了。死到临头还敢猖狂，珍惜你人生好修炼吧！ Namun ternyata perkiraan saya salah, yang mana sepertinya kekuatan Fang Yong berhasil dipantulkan hingga Feng Xia tak merasakan efek negatif apapun. Hingga Fang Yong menanyakan tingkat kultivasi Feng Xia sudah sampai mana, yang mana kemudian dijawablah bahwa Feng Xia sudah sampai pada cakra dewa. Dan ia mengatakan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja untuk sampai pada tingkat itu. Hingga beberapa saat kemudian Feng Xia juga berbalik menyerang, hingga Fang Yong dihina oleh Lu Chen karena kekalahannya, dan membuat Fang Yong cukup merasa kesal pada Lu Chen. 饶命啊！是我有眼不识泰山呐！长个子不长脑子，我看你还是多吃核桃补补。 Di malam harinya Ye mengadukan kejadian tadi kepada tuannya yang bernama Lu Chuan Yuan yang menyandang gelar tetua sekte ke-6 hingga Chuan Yuan penasaran dari manakah Lei Xiao mendapatkan orang seperti Feng Xia tersebut, yang kemudian dijawablah bahwa Feng Xia berasal dari alam misterius yang sampai saat ini masih belum terdeteksi. 身位比我们都低，可连方勇师兄都被他打败了。是从秘境出来的，来路不明哦。 Di siang harinya Feng Xia kemudian bertemu dengan Yuan, yang pada saat itu Yuan bermaksud mengundang Feng Xia ke pavilion Wang Yu. Namun Feng Xia menolak karena menyadari ada suatu hal buruk yang Yuan sembunyikan dari Feng Xia. Apalagi Feng Xia juga menyadari bahwa Yuan mempunyai mata yang juga cukup hebat, maka Feng Xia memilih untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Dan karena itulah Feng Xia menolak untuk pergi ke pavilion Wang Yu. Namun kemudian Feng Xia harus menerima undangan tersebut karena Yuan dengan tipuan bejatnya, dan agar ia berhasil untuk mengundang Feng Xia beserta Zhu Yuniang ke dalam pavilion Wang Yu, ia pun kemudian menawarkan kepiting saus limau yang membuat Zhu Yuniang tergiur untuk datang ke pavilion Wang Yu karena makanan tersebutlah yang Zhu Yuniang idam-idamkan selama ini. 歇了，我特意准备了东海青柠蟹，想招待贵客，在望月阁。 Singkat cerita, tanpa banyak berpikir, Feng Xia pun mengikuti Yuan ke dalam pavilion bersama Zhu Yuniang, yang kemudian kecurigaan Feng Xia ternyata benar adanya, dan itu dibuktikan ketika secara tiba-tiba Yuan berniat melakukan sebuah serangan dengan jurus pamungkasnya untuk menaklukkan Feng Xia, dan itu membuat Feng Xia harus berjuang untuk melindungi Zhu Yuniang dan juga dirinya di pavilion tersebut. Yang belakangan diketahui kemarahan Yuan tersebut adalah karena Master Lei Xiao terlalu percaya pada Feng Xia, terlebih anak buahnya yaitu Ye Yi telah dihajar oleh Zhu Yuniang, dan itu membuat Yuan cukup merasa murka pada Zhu Yuniang dan juga Feng Xia tersebut. Beberapa saat kemudian Feng Xia menawarkan sebuah perjanjian, yaitu jika ia menang maka Yuan harus mencukupi makanan Zhu Yuniang selama 1 bulan lamanya. Hingga beberapa saat kemudian pertarungan pun berlanjut kembali. 看我这就解决了你，让仙丘谷重回。本干弟对赌注，能不敢？死到临头还在油嘴滑舌。
Feng Xia benar-benar memenangkan pertarungan yang kemudian ia mendapatkan keuntungan, yaitu ia akan mendapatkan bola esensi atribut hati pedang. Namun di sisi lain Yuan cukup merasa keheranan mengapa Feng Xia begitu kuat dengan tingkatan kultivasi miliknya. Karena ia yang merupakan salah satu dari tetua sekte yang ada di lembah Qianku berhasil dikalahkan dengan begitu mudahnya. Feng Xia kemudian menanyakan mengapa kerajaan Qianku terdapat mata-mata dari kerajaan Xuanwu yang dirumorkan begitu kuat, namun hingga sampai saat ini mereka tak juga menyerang kerajaan Qianku, yang sepertinya Yuan menyembunyikan sesuatu hal hingga ia merasa berat untuk mengatakannya. Akan tetapi ia memilih untuk mengatakan hal tersebut karena Feng Xia mengancam bahwa ia akan bergabung dengan kerajaan Xuanwu. 送入敌人的怀抱，那才真是主。还请风道友随我去一个地方。 Singkat cerita, kini dibawalah Feng Xia menuju ke tempat yang di sana terdapat sebuah lonceng raksasa, yang mana lonceng tersebut dibangun oleh ketua pertama mereka pada dahulu kala, hingga dengan lonceng tersebut tetua mereka berhasil mendominasi eksistensi kerajaan, hingga kerajaan Qianku lah yang mengalahkan kerajaan Xuanwu karena kehebatan leluhur kerajaan Qianku tersebut tak dapat dikalahkan hingga sampai saat ini. Sementara Feng Xia kemudian menyayangkan mengapa lonceng tersebut sudah sangat berdebu dan tak terawat sama sekali. Hingga saat Sun yang menyentuh lonceng tersebut, lonceng itu pun retak hingga beberapa saat kemudian runtuhlah beberapa bagian dari lonceng itu dan membuat Yuan bersedih karena ialah yang selama ini diamanatkan untuk menjaga lonceng bersejarah tersebut. 因为区区岁月流逝，阿小，元阳长老， 这怎么可能？ Yuan kemudian bergumam bahwa dengan hancurnya lonceng tersebut, maka kerajaan Qianku akan dikalahkan oleh kerajaan Xuanwu. Namun suatu hal belum Yuan sadari, bahwa di dalam lonceng tersebut terdapat sebuah tempat yang nampaknya cukup luas dan selama ratusan tahun tak ada yang mengetahui tentang keberadaan benda serta tempat yang berada di dalam lonceng tersebut. 这些小钟剩余多少神能？小钟，初代掌教果然智慧通天。 Di dalam sana ternyata terdapat beberapa lonceng ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, yang nampaknya lonceng tersebut mengandung kekuatan yang sangat besar, hingga tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang mengakui kepemilikan lonceng tersebut. Hingga tanpa disangka-sangka kemudian Yuan terlempar dan muncullah seseorang yang cukup misterius dengan kekuatan besar yang ia punya. Namun Lu Chen kemudian mengatakan bahwa orang tersebut hanyalah pencuri yang mengaku-ngaku atas kepemilikan lonceng ilahi tersebut. 这一看就是来炼化宝物的贼人。 Feng Xia kemudian mempunyai sebuah ide cemerlang untuk memancing amarah makhluk itu, yang mana kemudian ia akan mengaku sebagai ketua sekte pertama yaitu Cao Haisheng, dan ia berinisiatif untuk menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan makhluk tersebut. Dan belakangan diketahui ternyata makhluk tersebut hanyalah klon atau salinan dari jiwa seseorang yang berasal dari kerajaan Xuanwu bernama Mo Yuanlong. Dan untuk mengalahkan Yuanlong tersebut, Feng Xia menggunakan jurus ganda yakni hati pedang menembus dewa, teratai hijau berbunga dua, beserta kekuatan ilahi Dao Zuan agar serangannya berhasil membuat Yuanlong tumbang seketika. 回忆起本尊的威名了，把本尊的法宝还回来！ Semua serangan Feng Xia yang gunakan ternyata sia-sia belaka karena para lonceng itu melindungi Yuanlong, yang mana seberapa besar kekuatan Feng Xia untuk menyerang Yuanlong maka akan menjadi sia-sia belaka karena lonceng itu melindungi Yuanlong dengan semua kekuatannya. Hingga beberapa saat kemudian Yuanlong pun melancarkan serangan balasan kepada Feng Xia hingga terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka dan menimbulkan suara lonceng yang cukup keras dan terjadi beberapa kali, dan orang-orang di sekitar lonceng mendengar suara tersebut termasuk ketua sekte ketiga, dan itu membuatnya bersiap-siap untuk mendatangi asal muasal suara tersebut. Tak hanya itu, sang Master Lei Xiao juga mendengar suara itu dan membuat ia keheranan mengapa suara tersebut bisa berbunyi setelah sekian lamanya. Tak ada yang bisa untuk membunyikan lonceng tersebut. Dan ia cukup keheranan mengapa hal tersebut terjadi secara tiba-tiba begitu saja.
该有个结果了。这千钧中的声响，怎么可能？ Merasa Feng Xia tak akan mampu untuk melawan Mo Yuanlong, maka Zhu Junyang berniat untuk membantu, yang kemudian Feng Xia menjelaskan bahwa musuhnya tersebut terlalu kuat hingga Feng Xia menyarankan agar Zhu Junyang diam saja karena ia khawatir akan keselamatan Zhu Junyang. Namun sebelum itu Feng Xia akan meminta bantuan Lu Chen sebagai pengalih perhatian sejenak, yang mana Feng Xia akan mengambil beberapa bola atribut esensi hati pedang dari Yuan sebagai tambahan kekuatan yang akan ia gunakan untuk mengalahkan Yuanlong. Tak lupa ia juga meminta bantuan Zhu Junyang sebagai pengalih perhatian agar rencananya berjalan dengan cukup mulus. Zhu Junyang kemudian juga menjalankan aksinya, yang mana ia pun menggunakan beberapa tali sebagai penahan lonceng agar kekuatan Yuan bisa sedikit dikurangi. Lu Chen kemudian juga menjalankan aksinya, yang mana kini ia tak bisa untuk menggunakan kekuatannya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah beberapa trik tipuan untuk mengulur waktu demi Feng Xia. 你这无耻小子！好啊，你个贼人，竟敢打我！ Tak mau mengulur waktu begitu lama, Feng Xia kemudian juga menjalankan rencana uniknya hingga ia pun memukul Yuan beberapa kali, agar setelah ia memukul maka keluarlah beberapa bola atribut esensi dari tubuh Yuan, dan ia bisa menggunakan bola atribut esensi tersebut sebagai tambahan kekuatannya. Meski Yuan harus babak belur, Feng Xia tetap akan memukul Yuan karena semakin banyak bola esensi yang dikeluarkan maka Feng Xia juga akan semakin bertambah kuat dengan bola esensi tersebut. Yuanlong yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian ia mengatakan bahwa ia heran mengapa Cao Haisheng yang sangat kuat kini malah bersikap seperti badut, yang beberapa saat kemudian Yuanlong memilih untuk membunuh Zhu Junyang terlebih dahulu. Namun dengan lincahnya kemudian Zhu Junyang berusaha mengelak beberapa serangan dari Yuanlong, dan kini giliran Feng Xia untuk beraksi. 久等，阿夏， 徒儿你终于回来了，来尝尝我新鲜出炉的大棒！ Dengan beberapa serangan Feng Xia pun berhasil mengalahkan Yuanlong, yang kemudian keluarlah beberapa bola esensi yang tentu saja akan membuat Feng Xia semakin bertambah kuat dengan bola esensi yang dikeluarkan oleh Yuanlong tersebut. Namun kesenangan mereka tak berlangsung lama, yang kemudian ia menceritakan kemenangannya tersebut pada Zhu Junyang. Namun suatu hal yang besar tidak ia ketahui bahwa kemudian terdapatlah sebuah bayangan tangan raksasa yang berhiaskan debu-debu kemarahan akan menghantam dirinya, hingga Feng Xia pun merasa bahwa ia tak akan bisa mengelak dari serangan tersebut kali ini. Namun tiba-tiba 海生。